Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kematian orang yang benar itu berbahagia. Orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan di sana bahwa kematian itu merupakan jalan untuk berjumpa dan bertemu dengan Sang Khalik. Kenapa demikian, saudara? Karena penderitaan Kristus membawa kematian dia dan memberikan kepada kita akan hidup. Hidup yang seperti apa yang Tuhan berikan? Di dalam Alkitab, kata hidup ada dua. Yang pertama hidup yang disebut dengan bios. Yang kedua hidup yang disebut dengan zoe. Kedua hidup ini Tuhan yang berikan. Tapi hidup yang zoe itu hanya diberikan di dalam Kristus. Karena itu, kenapa ada hidup yang zoe? Hidup yang zoe adalah hidup yang bermakna. Hidup yang zoe adalah hidup yang berguna. Sekalipun dalam kondisi apapun juga. Sekalipun dalam persoalan yang menghimpit hidup dia. Tapi ketika punya zoe, maka dia pun tetap akan bersukacita. Di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Adam pertama ketika Tuhan ciptakan, membawa seluruh manusia mengalami yang namanya dosa. Dan dosa ini diturunkan oleh Adam yang pertama. Menjadikan semua manusia berdosa. Dan Yesus disebut Adam yang kedua. Itu artinya Adam pertama memberikan yang namanya dosa atau kematian. Dan Adam yang kedua memberikan hidup atau pengharapan. Karena itu, mengapa konsep dalam PL, kalau ada orang yang berbuat dosa, dia harus membawa korban. Korban ini disembelih, kemudian Tuhan melihat orang yang berdosa itu akhirnya tidak dihukum mati, oleh karena sudah digantikan oleh domba yang mati. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka dia pun harus bawa domba lagi. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka dia harus membawa domba lagi. Artinya apa? Sampai kapanpun manusia yang berdosa harus ada korban. Manusia yang berdosa harus ada korban. Karena itu, kenapa satu-satunya korban yang sempurna, yang membuat Allah puas dengan pengorbanan, hanya anak domba Allah. Kristus dikatakan anak domba Allah karena dia harus dikorbankan. Dan korban Yesus adalah korban yang sempurna, menggantikan hukuman dosa, menggantikan hukuman Allah, menggantikan murka Allah untuk hidup yang kekal bagi kita yang dipilihnya dan percaya kepada Kristus. Penderitaan Kristus membawa hidup yang kekal karena Kristus anak domba Allah yang dikorbankan sebagai korban yang sempurna yang memberikan akan kehidupan. Harapan yang kedua, saudara, penderitaannya memberikan harapan atau membawa harapan. Harapan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui penderitaannya? Yang kedua adalah harapan akan penyertaan Kristus yang sempurna. Kita baca dalam Mazmur 121, saudara. Dalam Mazmur pasal 121, mari kita akan buka Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 20 pun mengatakan, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalipun ada penyertaan Tuhan yang sempurna, bukan berarti kita menjalani hidup yang semaunya. Saat seperti ini, kita percaya bahwa semua orang, khususnya rakyat Indonesia, sedang jenuh oleh karena isolasi di rumah. Stay at home. Lalu ada orang yang berpikir, kalau ayat ini kita yakini, maka kita keluar, kita pergi, maka pasti juga Tuhan akan menjaga. Tuhan akan menyertai. Betul, saudara. Tapi sebagai orang Kristen yang beriman, dia pun orang Kristen yang bijaksana. Kalau pemerintah menghimbau
supaya jangan pergi keluar rumah kalau tidak mendesak, lebih bagus stay at home. Karena kita percaya pemerintah pun sebagai wakil Allah di bumi yang harus kita taati. Saya katakan sebagai hamba Allah, mari dukung himbauan pemerintah, stay at home. Sekalipun Tuhan menyertai, justru kita percaya, sekalipun kita di rumah, kita tidak akan jenuh, kita tidak akan bosan, kita tidak akan kecewa atau menggerutu karena Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin anak-anak muda sekarang mengatakan, Tuhan, aduh jenuh banget di rumah. Bisa lama-lama stres. Ibu-ibu pun mulai marah, cemas, menggerutu oleh karena ngajari anaknya yang belajar lewat online. Sulit sekali untuk ngajari anak-anak yang belajar online. Sehingga ibu-ibu pun marah, kenapa tugas-tugasnya pun terus saja lewat online, lewat komputer dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, Tuhan tetap menyertai engkau. Dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam situasi yang tidak enak sekalipun, percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara yakin bahwa harapan ada penyertaan Tuhan akan memberikan satu kekuatan sekalipun kondisi yang tidak menyenangkan. Tetap dukung program pemerintah. Sebagai orang beriman, jangan mencobai Tuhan walaupun Dia akan menyertai kita. Penyertaan Dia sempurna. Ketika kita keluar rumah, Tuhan akan jaga. Masuk ke rumah, Tuhan akan jaga. Betul. Tapi hari-hari ini, mari kita percaya, di rumah sekalipun, Tuhan tetap akan memberikan sukacita dan penyertaannya buat Anda dan saya. Yang ketiga, saudara, penderitaan Kristus memberikan harapan, bukan hanya harapan akan hidup kekal, bukan hanya harapan akan penyertaannya yang sempurna, tapi juga harapan akan hari esok, harapan akan masa depan. Saudara, bangsa Israel ketika ditawan di Babel, Tuhan katakan dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 dan 11, setelah genap 70 tahun, aku akan mengembalikan engkau ke tempat di mana aku mengambilnya. Saudara, bayangkan 70 tahun di pembuangan. Setelah genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan mengembalikan Israel ke Israel. 70 tahun, saudara. 70 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Kita mungkin sudah 3 minggu, hampir 1 bulan, karena harus mengisolasi diri di rumah. Tapi percayalah, di dalam 4 minggu kita di rumah, oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bekerja, makanya pemerintah menyarankan kita WFH. Apalagi sebentar lagi ada pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Mulai hari ini loh, saudara. Ini pun akan membuat kita cemas, membuat kita semakin takut, membuat kita bilang, bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan kafe saya? Bagaimana dengan bakery saya? Bagaimana dengan catering saya? Bagaimana dengan kantor, perusahaan saya? Saudara, mungkin ini membuat kita bilang, aduh Tuhan, kalau tidak ada pemasukan, jangan-jangan usaha kami bisa gulung tikar. Jangan-jangan toko kami bisa kolaps. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, jangan khawatir, sebab hari esok itu pasti ada. Tuhan akan memberikan harapan yang baru. Tuhan akan nyatakan bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Hari depan kita bukan madesu, kata anak muda, masa depan suram. Tapi hari depan kita madeje, masa depan cerah. Kenapa? Karena penderitaan Kristus memberikan harapan yang pasti akan hari esok. Sudah kata harapan juga dalam bahasa Inggris mempunyai arti hope. Hope artinya di dalam tekanan apapun juga dia tidak akan pernah menyerah. Di dalam kesulitan atau kondisi apapun juga dia tidak akan pernah putus asa. Ada satu perkataan hamba Tuhan mengenai harapan ini. Saya senang sekali dan bagus sekali dia katakan begini, saudara. Kalau engkau tidak bisa berdiri
oleh karena banyaknya persoalan, pergumulan dalam hidupmu, sampai berdiri pun kau tidak bisa, berlututlah engkau. Karena ketika engkau berlutut untuk memohon belas kasihan Tuhan, berdoa di sana dengan berlutut kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga hari esok pun akan menjadi milik engkau. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ada berkat tersendiri dengan suasana pandemi corona yang dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, dan termasuk Indonesia. Ketika kita merayakan Jumat Agung, mari kita ingat baik-baik, penderitaan Kristus membawa harapan buat Anda dan saya. Harapan yang seperti apa yang Tuhan berikan buat Anda dan saya? Yang pertama, harapan akan hidup kekal. Saudara diberikan hidup yang kekal. Jangan pernah takut untuk menjalani hidup ini, karena kita percaya mati dan hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita yakin bahwa hidup yang kekal Tuhan sudah jamin, karena Dialah satu-satunya korban yang sempurna. Yang kedua, Tuhan juga berikan harapan bahwa Dia akan menyertai kita. Dimanapun kau berada, di rumah sekalipun, engkau tidak akan pernah bosan, karena ada penyertaan Tuhan buat Anda dan saya. Dan yang ketiga, harapan yang Tuhan berikan adalah harapan akan hari esok. Percayalah, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, toko saudara akan diberikan Tuhan kemajuan yang lebih lagi. Dengan kejadian ini, Tuhan akan berikan satu pengalaman yang besar, bahwa ada berkat tersendiri buat Anda dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa begitu besar penderitaan yang Engkau alami, sampai-sampai Engkau pun rela mati menebus dosa kami. Bahwa penderitaan yang Engkau alami sungguh-sungguh membawa harapan yang besar buat kami. Terima kasih untuk kematian-Mu yang benar-benar memberikan kepada kami kepastian akan hidup kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, dan terima kasih akan hari esok yang Tuhan janjikan kepada kami. Berkati jemaat GBI Kedamaian di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya berkat Allah selalu ada buat kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu yang tersendiri itu, berkat-Mu yang besar itu, berkat-Mu yang spesial itu, Engkau akan nyatakan kepada rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan setiap orang yang terus berseru dan berharap kepadamu, maka Engkau pun akan menyertai dan memberkati kami. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian, mulai dari detik ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.